Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, bagi anak-anak ibu, globalisasi itu apa sih? Kalau kalian mendengar kata globalisasi, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ya, betul sekali. Teknologi, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang kan udah berkembang nih. Udah ada televisi. Terus kita udah memiliki handphone. Adanya internet. Nah, itu tuh gunanya apa sih? Ya, gunanya untuk mempermudah kita mengetahui informasi dari jarak jauh, betul sekali. Nah, selanjutnya, semakin berkembangnya teknologi, itu membuat kita bisa semakin mengetahui lebih dalam lagi tentang informasi dari luar. Seperti kita bisa mengetahui sanak saudara kita yang jauh, bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia ini, dan bisa mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Nah, dan selanjutnya, selain dengan teknologi, apalagi yang bisa kita jadikan contoh untuk mengetahui seberapa luas globalisasi ini? Globalisasi itu juga dapat mempermudah kita untuk mengeksplor lagi kebudayaan Indonesia keluar sana. Seperti apa contoh yang paling mendunia di Indonesia? Seperti rendang. Rendang itu udah go internasional, dan ya, rendang termasuk salah satu makanan mendunia, makanan terenak di dunia, bukan di Indonesia lagi, khususnya Sumatera Barat. Sudah mendunia. Tari piring udah mendunia, batik juga udah mendunia. Nah, itulah gunanya globalisasi, kita bisa bertukar adat. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ini, anak ibu. Yang pertama, dampak positifnya kita bisa mengenal budaya luar, bisa memperkenalkan budaya kita keluar, mempermudah akses informasi, dan ya, kita juga bisa memperbaiki perekonomian dengan cara ya pasar bebas, pasar internasional, itu contohnya. Dan dampak negatifnya apa? Kita menjadi budayanya ke barat-baratan. Nah, di globalisasi ini kita harus bisa menyaring apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Itu tuh harus supaya kita tidak terjerumus, anak ibu. Karena globalisasi ini sangat luas, sangat terbuka. Apapun yang akan kita lakukan itu tuh harus sesuai dengan norma, budaya, adat kita, dan kebiasaan kita. Jangan sampai nanti anak ibu terbawa arus globalisasi yang tidak baik. Nah, dengan itu nanti kita jadinya bisa melanggar aturan, melanggar norma, dikucilkan. Seperti kayak apa contohnya? Nah, contoh berpakaian. Kalau di Indonesia, berpakaian kita kan tertutup. Kalau di negara barat, mereka pakai pakai pakaian seksi itu biasa aja. Sekarang kan udah banyak juga budaya Indonesia yang udah meniru budaya lain. Nah, anak-anak ibu jangan sampai mencontoh yang tidak baik itu. Kita bisa mencontohnya dari perkembangan teknologinya. Oh, Amerika dia sudah ini. Kita juga harus bisa mengembangkan teknologi kita, mengembangkan sumber daya manusia kita, supaya kita tidak kalah saing. Nah, untuk itu anak muda sekarang dituntut untuk bisa memperbaiki kualitas SDM supaya negara kita tidak terbelakang lagi. Nah, setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu harap Ananda semua mengerti apa yang dimaksud dengan globalisasi dan apa yang harus kita lakukan di era globalisasi ini.
Untuk itu, Ibu akan memberikan Ananda tugas. Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok untuk mencari dampak globalisasi terhadap Indonesia. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Masing-masing nanti akan Ibu berikan satu materi, sebuah poster. Nanti Ananda harus bisa menjelaskan bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.